البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadisus sabi' wa salasun ba'da sab'imi'ah, 737. Wa an Abi Dzar radhiyallahu an, Jundub bin Junadah al-Ghifari radhiyallahu an, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada saya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talaq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik, ini yang diajak bicara Abu Dzar dengan pola mukhatab mufrad mudzakkar, tapi jelas ini berlaku untuk semuanya. Makanya Abu Dzar tidak merahasiakan itu, tapi menceritakan ke murid-muridnya, karena jelas hadis ini bersifat umum. Nahiyah ma'ruf, la tahqiranna, ini dengan nun taukid saqilah untuk sebagai penguat dari larangan tadi. Jangan sekali-kali engkau melakukan tahqir. Tahqir itu adalah istisgharu syai', yaitu menganggap kecil suatu perkara, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir. La tahqiranna la tasghironna, menilai kecil sesuatu. Kenapa? Iya, meremehkan, betul. Meremehkan, menghinakan. Minal ma'rufi syai'a. Al-ma'ruf, kata Al-Munawi dalam Faidul Qadir, dan ini juga telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jelas jauh sebelum Munawi, dan juga Imam As-Sa'di di dalam tafsir beliau. Al-ma'ruf adalah ma'arafahu syar' wal aqal khairah atau hasanah, yaitu suatu perkara yang dinilai baik oleh syariat ataupun oleh akal, minimalnya akal yang sehat, hasanah kebaikannya. Baik, inilah yang dikatakan ma'ruf. Makanya dia dengan pola isim maf'ul, sesuatu yang memang sudah dikenal sebagai sesuatu yang baik. Baik, syai'a ini nakirah fi siyaqi an-nahi tufidul umum. Berarti apa? Baik itu sesuatu yang shaghir ataupun kabir, ataupun dia itu dakik ataupun jali, ataukah dia itu jalil, ataukah dia itu hakir, semuanya besar ataupun kecil, yang jelas ataupun yang tidak jelas, yang zahir ataupun yang batin, semuanya asalkan dia kebaikan maka jangan diremehkan. Makanya syai'an di sini dijelaskan oleh Al-Munawi, yaitu kabiron au saghiron, besar ataupun kecil, jangan diremehkan, karena kita tidak tahu dengan sebab kebaikan yang mana kita justru dirahmati dan masuk surga, kita tidak tahu. Walau antalqa, walaupun engkau menjumpai. Wawunya ini wawu atof, dijelaskan oleh Al-Munawi di sini, yaitu apa? Ini atof hal dari hal. Jadi lau dan setelahnya ini fi mahalli nasbin sebagai hal, maktuf ke hal yang sebelumnya yang terhapus. Yang terhapus takdirnya apa? Yaitu di sini apa? Syai'an kainan makan, apapun dia. Jadi ini wawunya atof apa? Yaitu atof hal alal hal. Munawi menukilkan dari ulama yang lain. Nah, kemudian lau di sini, lau ini adalah harfus syarat, didatangkan untuk mubalaghah wal itmam, itmamul faidah. Seandainya Rasulullah berhenti sampai syai'an, ini sudah kalimat sempurna belum? Sudah kalimat yang sempurna tentunya. Jumlah mufidah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sedikit pun. Ini sudah syariat, sudah lengkap, sudah cukup. Istilahnya kalimat ini pun sudah cukup untuk menjadi perintah dan larangan. Tetapi demi menyempurnakan faidah, li'itmamil faidah, Nabi mendatangkan lau di sini, huruf syarat sebagai tambahan faidah dan sekaligus lil mubalaghah, yaitu penyangatan, walaupun perkaranya dianggap sangat sederhana di mata manusia. Apa itu? Antalqa akhaka biwajhin talaq, walaupun sekedar engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Kebaikan seperti ini mahal tidak? Yaitu secara duit
Tak perlu keluar duit seringgit untuk senyum. Nah, senyum itu murah saja untuk kita, tak perlu bayar. Bahkan sebagian pakar kedokteran mengatakan yaitu tersenyum itu hanya memerlukan, katanya, kita jelas tak mampu menghitung orang macam kita, hanya memerlukan kurang lebih berapa katanya itu, mungkin 30 otot di wajah. Tapi kalau kita apa istilahnya itu merengut, cemberut, justru memerlukan berkali-kali lipat, sekian puluh otot, ternyata malah lebih susah. Berarti wajah ceria itu lebih mudah. Saking mudahnya ini, boleh jadi sebagian orang meremehkannya lalu meninggalkannya. Maka Rasulullah mengingatkan, walaupun sekedar berwajah ceria, yang mana ini free aja, gratis, tak perlu bayar untuk memiliki wajah ceria, maka ini jangan diremehkan karena dia juga akan mendatangkan pahala. Dari sisi mana pahala? Allah lebih tahu. Tetapi apa? Termasuk amal soleh yang terbaik, kata Rasulullah dalam hadis yang hasan dan dalilnya banyak, yaitu idkhalus surur ala qulubil muslimin, memasukkan kebaikan, kegembiraan ke dalam hati kaum muslimin. Tayyib. Dia melihat kita wajahnya ceria, itu paling tidak hatinya juga ikut gembira, tidak ikut sedih. Tayyib. Maka ini mendatangkan pahala juga. Tayyib, akhaka. Apakah ini maksudnya saudara senasab? Tentunya tidak. Ini sifatnya umum. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi rahimahullahu taala, pola ukhuwah di sini biasa digunakan oleh orang Arab untuk orang yang memiliki adnal mulabasah wal musyarakah dengan kita. Jadi apa? Kalau dia senasab, jelas dia punya mulabasah, yaitu hubungan yang kuat. Kalau dia tidak, dia bukan saudara senasab, tapi dia seagama dengan kita, ada mulabasah, yaitu ada hubungan apa itu ad-diniyah, atau ada sama-sama kafir, ya sudah, berarti apa? Punya hubungan musyarakah dalam kekufuran. Tayyib, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu, mereka adalah orang-orang yang berkata kepada orang, yaitu orang-orang kafir yang berkata kepada saudara-saudara mereka, dan dalam keadaan duduk-duduk, seandainya mereka duduk dengan kami, mereka tidak terkena musibah tadi, tidak terbunuh. Baik, kenapa dikatakan saudara? Karena ada hubungan kekufuran. Demikian pula bahkan dalam masalah mihnah pekerjaan, ada hubungan kerja, sama-sama rekan kerja, ini juga dikatakan saudara, sebagaimana kebiasaan orang Arab. Makanya jangan heran kalau kita ada di Yaman atau di Saudi, tahu-tahu orang datang pada ya akhi, kada wa kada. Apa kenal pun tak. Boleh jadi karena apa? Karena dia menganggap kita saudara seagama, atau boleh jadi ada kesamaan dari sisi pakaian, atau kesamaan dari sisi pekerjaannya sama, atau ternyata sama-sama pelancong. Jadi ada hubungan sedikit saja, itu sudah boleh dipanggil sebagai ada hubungan ukhuwah. Makanya hadis ini bersifat umum, bukan hanya untuk orang yang senasab atau seagama, ini umum. Dan ini termasuk dari dakwah, kita berjumpa dengan orang kafir dengan wajah yang ceria, kecuali dalam peristiwa tertentu kita sikapi dengan keras. Tapi kalau ada orang hendak beli buah atau orang beli pakaian pada kita sebagai penjual, kita wajahnya selalu marah sama dia, ya dia akan lari. Kita mau mendakwai dia, tapi kita mendekat, dia lihat, oh ini wajah singa, ya jelas dia tak akan terima. Jadi ini bersifat umum. Intinya adalah kembalinya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri-negeri kalian. Jadi boleh berbuat bir kepada orang kafir dhimmi. Ada antara bir yang paling murah apa? Paling senang, yaitu berwajah cerah. Biwajhin talab. Ini ada 3 qiraah sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Talab, tolib, dan toli, dan semuanya betul. Semuanya adalah lughah fasihah. Intinya apa di sini? Yaitu disunahkan untuk talaqatul wajh indal liqa, yaitu wajah ceria ketika berjumpa dengan orang lain. Ini umum. Kalau ada dalil khusus maka akan menjadi pengkhusus. Ilahuna wallahu a'lam. Kalau ada dalil khusus ya berarti apa? Hadisnya dikhususkan.